ayat yang ke-18 ya. Itu ada perumpamaan-perumpamaan. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, dua ciri khas kerajaan Allah itu tidak nampak tanda-tanda secara lahiriah, tidak nampak tanda-tanda yang mengagumkan, megah sekali. Dan memang Tuhan Yesus tidak membangun dengan cara itu, cara duniawi. Ya. Cara memilih muridnya juga sama. Bukan dia tidak memilih murid-murid dari sekolah teologi, dari pendidikan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi atau sekolah Alkitab. Tidak, dia memilih rakyat yang ada di pantai, rakyat yang dipinggirkan sebenarnya, itu nelayan-nelayan. Yang jadi muridnya sebagian besar itu nelayan. Ya, perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Jadi menggambarkannya. Umpama itu seperti ya. Seumpama, seperti. Ayat 19. Kerajaan Allah, ia seumpama biji sesawi yang diambil dari dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. 3 sukat, ya 3 sukat itu banyak sekali, kira-kira bisa puluhan kilo itu ya. Nah, sampai kamir seluruhnya. Jadi 2 ilustrasi ini kita akan pelajari di dalam Injil Lukas dan juga Injil Matius. Ya, kita buka Injil Matius pasal 13 sama. Jadi Lukas 13, sekarang kita buka Matius pasal 13, ayatnya juga sama ya. Ayatnya juga dari ayat yang ke-10. Ya. Ini tentang perumpamaan seorang penabur benih ya. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Mengapa engkau berkata dalam perumpamaan? Kok nggak langsung aja jelas gitu. Mengapa? Ya, itu ada sebabnya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi, jelas ini ya, tetapi kepada mereka tidak. Jadi kalau kalian mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan nggak ngerti, berarti kalian harus minta anugerah supaya ngerti. Pak, saya kok nggak ngerti-ngerti. Karena kalau nggak ngerti terus, artinya kamu di luar kerajaan Allah. Jadi kamu belum memasuki kerajaan Allah. Semua anak kerajaan Allah pasti ngerti apa yang dijelaskan tentang perumpamaan. Ya, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia, yang lain tidak. Ya. 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Loh, Pak, matanya melihat kok nggak melihat, maksudnya apa? Nah, ini tanda dan Tuhan memberikan kita adalah bukan mata jasmani yang melihat. Tapi orang-orang itu menuntut mata jasmani. Orang Farisi ahli Taurat yang kita tadi sudah dengarkan gitu ya di dalam beberapa hal pada kelas yang sebelumnya. Itulah sebabnya, ya kan? Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kok bisa nggak ngerti? Ya karena tidak diberi pengertian, tidak diberi anugerah. Jadi itu adalah semua bergantung kepada anugerah Tuhan. Bukan kehebatan kita mendengar, karena pinternya kita, pikiran kita lebih canggih, lebih ngerti, bukan. Tapi karena dibukakan oleh Tuhan. Jadi ini tidak bergantung pada kemampuan, kepintaran, IQ, kecerdasan, enggak ada pengaruhnya. Ya, enggak ada pengaruh itu. Karena Tuhan yang membukakan hatinya, bukan pikirannya. Dan apa yang dikatakan Yesaya, itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus persis sama. Mengapa mereka tidak mengerti? Karena Tuhan yang menutup
mata mereka. Dan Tuhan tidak kasihkan anugerah itu. Ya, 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Banyak itu nabi-nabi menyatakan mujizatnya, menyatakan penyertaan Tuhan, firman Tuhan diberitakan. Mereka tetap nggak ngerti, dablek, ya, bebal, tegar tengkuk, keras kepala, hati membeku, mengeras seperti batu. Ya, di sini dikatakan melihat, mendengar, nggak ngerti, nggak nanggap. 15. Sebab hati bangsa ini, bangsa Israel, telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Dikatakan di situ, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan Tuhan jelas tidak menyembuhkan mereka, tidak memberikan anugerah, dan tidak membuka hatinya, pikirannya, telinganya, dan juga matanya. 16, ini kepada murid-muridnya ya. Tetapi berbahagialah matamu, kamu semua, kita yang percaya, ya, khususnya. Karena melihat dan telingamu, karena mendengar. Matamu melihat dan telingamu mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, dan dikatakan mungkin hampir semua nabi. Dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin melihat Mesias, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Dan baru Tuhan jelaskan. Ya, saya tidak menjelaskan arti penaburnya. Ya. Isinya apa? Enggak, saya menjelaskan mengapa memakai perumpamaan-perumpamaan, dan itu penting. Nah, kita kembali ke Lukas pasal 13 tadi. Ya, Lukas pasal 13, ayat yang ke-18 tadi kan, biji sesawi itu. Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa Tuhan memberikan ilustrasi tentang biji sesawi dan ragi? Ya, nah ini saya jelasin. Di dalam Perjanjian Lama, bahasa yang dipakai nabi-nabi itu juga bahasa tentang mengumpamakan. Ya, nabi-nabi itu banyak yang mengatakan Tuhan itu seperti seorang ibu, seperti induk ayam, dan seperti elang, burung, raja wali yang mengayomi dan memelihara kamu, dan banyak cara-cara nabi-nabi itu menjelaskan bangsa Israel tentang betapa cintanya Tuhan kepada mereka. Dan bahkan satu kiasan yang sangat bagus sekali, dan dikatakan di sana memakai seumpama biji mata manusia. Engkau seperti biji mata yang di hadapan Tuhan, dan kamu dipelihara seperti biji mata Tuhan. Artinya tuh bayangkan kalau kita punya biji mata itu kan sakit sedikit aja kita udah ribut gitu kan. Nah, ini kita diilustrasikan, digambarkan dengan biji mata. Jadi dilindungi, dipelihara, dan juga dibersihkan dan diikuti terus, matanya itu mengawasi, dan juga Tuhan itu menjagai serta membersihkan, dan supaya jelas semuanya. Dan itu dianggap sebagai miliknya Tuhan, mata Tuhan, seperti biji mata Tuhan. Ya. Nah, ini ilustrasi ini banyak di dalam Perjanjian Lama dan sangat kaya sekali. Tetapi satu-satunya seorang hamba Tuhan, atau boleh dikatakan nabi, imam, dan raja, yaitu Yesus, itu yang begitu kaya dan paling lengkap dan paling sempurna dia menjelaskan tentang hati Allah itu. Ya, dia memberikan ilustrasi-ilustrasi dalam perumpamaan. Ya. Khususnya dalam Perjanjian Baru, dan itu pun diikuti oleh para rasul. Bagaimana Yesus mengajar dengan ilustrasi perumpamaan, dan mereka mengikuti itu semua. Dan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes itu mengikuti semua. Ya, menceritakan Yesus sebagai gembala, gitu kan? Yesus sebagai penjaga kita, dia yang mengendalikan hidup kita, dan semua banyak hal yang lainnya. Ya. Nah, puncak daripada ilustrasi rahasia tentang perumpamaan, atau boleh dikatakan puncak kesempurnaan perumpamaan kerajaan Allah adalah semua itu berpusat kepada kedatangan Yesus sebagai rahasia hikmat Allah yang beribu-ribu tahun dan berabad-abad dari turunan ke keturunan dan semuanya. Nah, ini saya jelaskan pada pelajaran pertama, masih ingat kan? Jadi Yesuslah yang akan membuka rahasia ini. Cerita itu apa, rahasia apa, dan karena itu semua menceritakan tentang karyanya dia.
jasanya dia dan bagaimana dia melakukan itu semuanya. Ya, ini penting sekali. Nah, di pelajaran yang lain saya menjelaskan tentang metode dan struktur serta formula dalam perumpamaan. Nah, perhatikan ya, di sini saya tidak catat, di tempat yang lain ada. Ya, di khotbah-khotbah atau pelajaran kelas-kelas yang lain. Nah, saudara perhatikan bahwa perumpamaan itu mengandung 3 unsur penting. Selalu bisa seperti itu. Jadi yang pertama itu ada seorang tuan atau raja atau bangsawan, ya, atau diwakili dengan seperti orang-orang penting, Bapak Abraham atau apa gitu kan. Nah, itu selalu ada orang yang menjadi center, yang menentukan penaburnya gitu kan. Terus rajanya, ya, seperti itu. Yang mempunyai tuan yang mempunyai ladang, nah seperti itu kan. Seorang bapak, nah itu semua senternya di sana. Dan nanti yang menentukan semua itu dari sana semua. Dan kedua itu ada 2 kubu. 2 kubu apa? Yaitu kubu yang berlawanan, antagonis. Jadi yang satu itu kubu yang diterima oleh Tuhan, yang satu kubu yang ditolak oleh Tuhan. Ya, anak sulung dan anak bungsu, gitu kan? Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, kambing dan domba. Aku akan memisahkan kambing dari domba, dari kiri ke kanan. Nah, itu ya ilustrasinya. Atau gadis-gadis bijaksana, gadis bodoh. Nah, orang-orang menerima talenta, baik orang-orang yang menerima talenta itu dikembangkan, itu menjadi sekelompok tertentu, dan satu orang yang menerima satu talenta yang tidak mengembangkan dan ditanam di dalam tanah, dan dengan kurang ajar menuduh Allah, menuduh pemilik talenta itu hidup yaitu mencari untung sendiri. Ya, ngapain aku susah-susah? Kamunya nggak susah kok, saya disuruh kerja susah. Ya saya nggak mau susah, saya taruh aja di situ. Dan saya mau nggak kerjakan. Maka hamba ini yang tidak taat dan tidak mau mengembangkan talenta dan hidupnya, maka hamba ini dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, dibuang oleh Tuhan dan dibinasakan. Dan dia punya talenta itu dikasihkan kepada yang punya 10 talenta. Jadi yang 10 talenta itu bisa mengembangkan talentanya, dia dipercaya lagi. Dan 10 kota ditambah lagi, 1 kota ditambah lagi, dan itu bertambah-tambah. Ya, orang-orang yang dipercaya Tuhan itu biasanya seperti itu. Itu orang-orang yang rendah hati, taat pada Tuhan, dan tekun serta setia dan menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, itu orang-orang yang ditambah-tambahkan pekerjaan dan pelayanan serta hidup untuk Tuhan. Nah, itu orang-orang yang dipakai Tuhan dengan indah sekali. Ya, biasanya orang-orang yang nggak sombong, orang-orang yang rendah hati, ya ikut melayani dengan satu hati yang penuh dengan ketundukan, taat dan patuh. Ya, taat, patuh, tunduk itu satu kata yang sama. Patuh, tunduk. Jadi menaklukkan diri. Nah, itu lebih ke arah dia tidak ada yang bisa menggoda hatinya dan dia hanya menaati, mematuhi perintah, dan dia menaklukkan diri, artinya menghambakan diri kepada sang tuan. Nah, itu yang diminta oleh Tuhan sebenarnya. Jadi dari ketiga unsur ini, formula ini, ada unsur Allah yang menentukan sebagai raja, sebagai bapak, dan semuanya, dan ada unsur orang-orang yang jahat, yang berhati iblis, yang berhati gelap, dan orang-orang yang berhati pertobatan. Orang-orang yang hatinya begitu indah, orang-orang yang menepuk dadanya, orang-orang yang berdoa seperti seorang pemungut cukai di dalam dosanya, dan seperti seorang yang berbuat dosa yang begitu besar, dan meminta mohon supaya diampuni oleh Tuhan. Penjahat di sebelah kanan juga sama. Perempuan yang pelacur juga sama. Orang-orang jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, kerasukan setan juga sama, dan mereka semua sama. Dan itu merupakan kondisi yang jadi Allah, orang berdosa, dan orang yang dibenarkan. Nah, selalu seperti itu ya. Formula daripada perumpamaan selalu seperti itu. Dan menjadi paten, ya, menjadi formulanya, menjadi ramuannya kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa mengapa Tuhan Yesus katakan bahwa rahasia kerajaan Allah itu hanya bisa dibuka dengan perumpamaan. Ya, mengapa? Kok perumpamaan? Kok nggak bisa jelaskan aja? Oh, kerajaan Allah itu ABCD. Nggak bisa dijelaskan seperti itu. Kenapa? Karena memang kata-kata kita nggak bisa menjelaskan. Sebagai contoh, ya, orang jujur itu nggak bisa dinilai dengan matematis. Saya jujur kamu itu sejujur apa? Jadi kalau nilai kejujurannya itu
diukur ya 1 sampai 10. Nah, kamu jujurnya apa? 10, 1, atau 9, 7, 5 gitu kan. Nah, kalau di bawah 7 berarti jelek jujurnya. Ada jujur jeleknya. Nah, kita nggak bisa ngukur seperti itu dengan matematika. Atau mengampuni orang. Nah, diukur berapa kali mengampuni. Diukur dengan matematis. Dengan berapa kali kita bisa lakukan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pengampunan itu adalah hak Tuhan. Pengampunan itu milik Tuhan. Dan kita bisa mengampuni bukan karena kita, karena Tuhan. Maka kalau Tuhan, tindakan Tuhan itu selalu 7 kali. Ya, Naaman disembuhkan Tuhan, diampuni Tuhan. Dengan cara apa? Dia mencelupkan dirinya 7 kali ke air. 1, 2, 3, 4, 5, baru yang ke-7 dia bangkit, dia sembuh kustanya. Kenapa 7 kali? Ya karena harus 7 kali. Bangsa saya mengelilingi tembok Yeriko. Berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kalinya 2 kali. Loh, maksudnya apa, Pak? 7 kali 2 kali. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari keempat 1 kali, hari kelima 1 kali. Ya, kota Yeriko dikelilingi 1 kali. Hari ke-6 1 kali. Nah, hari ke-7, 7 kali. Jadi artinya apa? Jadi 6 tambah 1, nah satunya itu karena sudah 7 kali dikalikan 7. 7 kali lagi dia, 7 kali, terus hari itu dia 7 kali. Jadi 7 ditambah sebenarnya mulai dari yang angka ke-7 masuk ke dalam ke-7 kuasa Allah yang sempurna. Jadi 7 ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, tembok Yeriko, dan 7 itu adalah kuasa Allah, dan Allah menggerakkan segala kuasanya meruntuhkan tembok itu. Dan itu bukan kuasa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka nggak punya kuasa apa-apa. Mereka cuma menyanyi, memakai trompet, menyebut nama Tuhan Yehova, memanggil nama Tuhan, berteriak, bersorak. Dan mereka bersorak, robohlah tembok itu. Dan kapan itu bersorak? Yang ke-7. Jadi ke-7, ya kan, mengelilingi 7 kali lagi, dan yang ke-7, yang kedua, jadi 7 yang kedua, yang terakhir 7 terakhir itu, mereka harus berteriak, memanggil Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan tembok itu akhirnya runtuh semuanya. Pak, maksudnya apa? Artinya bahwa perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan maksudkan itu tidak bisa dibatasi dengan kata-kata definisi, artinya apa ini nggak bisa. Ya, maka dia menggunakan perumpamaan untuk mengungkapkan sesuatu yang kekal, untuk mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan tulisan, dan itu hanya bisa digambarkan. Kita tahu surga itu digambarkan, ya, bagaimana seperti emas, kota seperti emas dan berkilo-kiloan berlian ada di sana, segala jenis berlian, batu zamrud, terus kemudian berlian krisofas, zamrud, itu banyak sekali batu-batuan dan emas, batu-batuan itu membentuk kota Yerusalem, dan itu ilustrasi gambaran. Bukan berarti nanti di kota itu semuanya dari emas, betul-betul literal emas, bukan. Itu kemuliaannya, ya, karena tidak ada yang dari dunia ini bisa membangun surgawi. Ya, jadi tidak ada unsur dunia ini yang dipakai Tuhan kekal, nggak ada. Unsur dari semua yang ada di bumi ini, tanah dan semuanya itu akan lenyap, ya, akan digantikan langit dan bumi yang baru. Dan langit dan bumi baru yang bagaimana? Nah, itu diubahkan oleh Tuhan, unsur kefanaannya itu hilang dan tinggal kemuliaan Allah tinggal di sana. Dan digambarkan dengan apa? Batu-batu dan yang paling mulia, emas, berlian, dan batu-batu yang mahal yang memang bercahaya luar biasa seperti apa ya, kayak kaca gitu kan, yang berni, dan harganya itu mahalnya minta ampun. Berlian 1 karat yang kecil aja itu sudah puluhan juta. Bayangkan kalau itu 1 kota. Kayak apa itu ya, berlian itu penuh dengan 1 kota, zamrud, biru, hijau, kuning, semuanya ada di sana, dan emas murni 24 karat, yang kuning bercahaya itu tidak ada tembaganya sama sekali, nggak ada campurannya. Dan itu bercahaya, dan kemuliaan Allah itu memancar seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu ini. Jadi jelas sekali perumpamaan kenapa dipakai untuk menembus arti yang kekal. Untuk membawa kita, membuka pikiran kita tentang betapa luar biasanya kuasa Allah, kasih Allah, pengampunan Allah. Maka
Tuhan memakai perumpamaan supaya bisa diterima dengan akal budi kita, dan kita punya jiwa akal budi yang bisa menembus kekekalan itu dengan apa? Dengan perumpamaan. Waduh, begitu besar kasih Allah. Sebesar apa kasih Allah? Nggak bisa dinilai. Bahkan seisi dunia ini dijual pun, langit, bumi, dan segala isinya, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kematian Kristus dan karya Kristus. Harta yang terpendam itu adalah Kristus dan semua karya jasanya dia. Jadi harta dunia ini, harta apapun, itu nggak bisa. Kamu harus lepaskan itu, dan kamu harus memegang harta di atas segala harta. Kekayaan di atas segala kekayaan. Yaitu siapa? Kristus Yesus, Tuhanmu. Dialah harta yang sesungguhnya. Dialah kesayangan Allah yang sesungguhnya. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dan membandingkan dirinya dengan Kristus. Nggak ada. Ya, maka Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain yang kamu sembah. Bahkan kamu membentuk benda-benda yang untuk disembah. Itu adalah dosa yang sangat berat dan besar. Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini jelas perumpamaan itu menyatakan sesuatu yang lebih daripada apa yang ditulis kata-kata yang literal, harafiah, hurufiah, dan natural itu. Dan ini supranatural, spiritual, supranatural, masuk dalam dunia yang imajinasi yang betul-betul kita akan melihat itu. Dan kemuliaannya nggak sebanding dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Jadi kemuliaan surga, kerajaan Allah itu tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, bahkan emas yang dipakai pun nanti itu jauh, itu lebih daripada cahaya emas di sana, dan itu dipakailah emas dan batu-batu yang lain. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dalam ujian dalam apapun, mengapa Tuhan memakai perumpamaan, kita harus bisa menjelaskan. Ya, kalian semua harus bisa menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Karena Tuhan memakai perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibatasi dan dilimitasi, dibendung dengan pengertian kita, dengan kata-kata kita. Nggak bisa. Paulus pernah diangkat Tuhan ke surga, ya kan? Pada 1 Korintus itu kan diangkat ke surga, dan dalam 2 Korintus dia ceritakan tentang penglihatan itu. Dan apa yang dikatakan? Dia setelah dari surga, dia nggak bisa mengatakan apa yang ada di surga. Dan dia hanya mengatakan begitu indahnya dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Dan itu Rasul Paulus. Satu-satunya manusia yang pernah ke surga dan kembali dengan selamat dan tidak boleh menjelaskan surga itu apa. Tidak boleh menjelaskan. Dan tidak bisa dijelaskan juga. Seumpama pun bisa dijelaskan, bagaimana menjelaskan surga? Susah sekali. Maka Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Nah, Rasul Paulus juga sama. Dan banyak memakai ilustrasi di dalam tulisan-tulisan pastoralnya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa itu adalah kasih Allah yang kekal, yang tak terbatas. Jadi kalimat begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16, itu menyatakan kasih yang kekal, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Begitu besar kasih Allah. Itu artinya apa? Kekal. Kasih yang dari Allah. Semua yang dari Allah itu tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai, tidak bisa dipakai meteran, tidak bisa dipakai alat apapun untuk pengukurannya, nggak bisa. Bahkan kata-kata kita pun nggak bisa. Dan ada satu ilustrasi bagus dalam pujian gitu ya, syair yang bagus sekali. Itu lagu-lagu yang lama. Gitu. Ya, seumpama semua manusia ini, insan di dunia ini menjadi penyair ya, dan memegang semua penanya itu adalah pohon semua. Ya, ini satu gambaran, satu ilustrasi puisi ya. Gambaran semua orang memegang pohon itu sebagai penanya, dan air laut itu menjadi tintanya, dan mengungkapkan sebanyak-banyak kata-kata, itu pun tidak bisa mengungkapkan kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Nah, di situ. Lebih indah dari apapun. Dan itu indah sekali memang. Dan kita akan melihat itu nanti di surga, dan kita sudah bisa merasakan sekarang. Ya, kuasa kasih Allah dan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan itu dalam perumpamaan yang sangat indah sekali. Jadi perumpamaan ini menolong kita, imajinasi, akal budi kita untuk menjangkau sesuatu yang kekal. Ya, untuk menjangkau sesuatu yang kekal.
Jadi semakin banyak digambarkan, itu artinya semakin kayanya keadaan yang di surga itu. Bagaimana hati Allah yang begitu mengasihi kita itu. Jadi perumpamaan itu di situ, ya. Menolong manusia menangkap dengan akal budinya, baik melalui pendengaran mata dan mata melalui telinga, melalui kata-kata pujian dan juga nada-nada, dan melalui mata dengan seluruh instrumen yang ada semesta alam ini semua, dan itu menyatakan perumpamaan yang tak terbatas, ya. Dan itu dari Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kita masuk yang kedua adalah hal yang fana dan sementara. Jadi hal-hal yang fana kamu bisa menjelaskan air itu apa, ini jelas, dan bisa dibuat secara definisinya. Oh, air ini berapa satu gelas air, gitu bisa, gitu kan? Dan dibatasinya bisa, dan kita tahu ini semua benda-benda yang terbatas, artinya benda-benda yang fana dan bisa diukur. Semua itu sementara semua. Dan itu. Tetapi yang permanen, yang kekal, yang tidak nampak mata, yang dunia roh, itu nggak bisa diukur. Ya. Dan roh kita pun itu seberapa beratnya si roh kita. Kalau tubuh kan kita bisa ukur, fisik kita, materi, diukur berapa kilo kamu. Oh iya, kamu 58 ya. Kamu berapa? Kamu 70 kilo, berat sekali badanmu. Nah, artinya kan jelas, dia gede, terus badannya keker. Ini cewek ini. Ini badannya kok cuman balung dan kulit, gitu kan, lunglit, gitu kan. Coba ditimbang, waduh, cuman 43 coba. Ini 70 hampir 2 kali. Oh, itu ada yang sampai 90. Berarti cewek ini 3 kali beratnya itu baru sama dengan cowok itu yang besar gede itu kan. Nah, kita bisa ukur badannya, tetapi rohnya belum tentu. Yang cewek kecil ini, seorang yang begitu bersemangat dalam pelayanan, rohnya lebih besar daripada roh orang yang gemuk gede tapi malas dalam Tuhan. Rohnya lebih kecil. Dalam arti bukan diukur ya, tetapi dari semangat pelayanannya yang kecil ini, yang boleh katakan yang kurus ini, itu semangat pelayanannya dan doanya luar biasa. Rohnya jauh lebih besar dari yang besar, rohnya kecil. Nah, itu ilustrasinya. Jadi bisa menangkap ini ya. Jadi Tuhan Yesus melambangkan itu hal-hal spiritual, rohani, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata secara jasmani dan kata-kata secara fana. Yesus mati bagi saya dituliskan, dan berapa banyak buku pujian mengungkapkan keindahan Yesus mati. Semuanya itu adalah perumpamaan, ilustrasi, dan gambaran semua. Termasuk Yesus digambarkan dengan bentuk gambar manusia dengan warna dan segala macam warna yang banyak sekali itu, dengan variasi yang begitu banyak, sehingga terbentuklah wajah Tuhan Yesus. Baik itu Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, dan pelukis-pelukis dunia yang hebat, yang jenius, yang sangat mencintai firman Tuhan, yang sangat mengenal Tuhan. Dan mereka kemudian melukiskan Tuhan Yesus. Dan itu adalah gambaran, bukan Tuhan Yesus. Jadi pelukis satu, Da Vinci, Michelangelo, Raffaello, dan semua pelukis banyak ribuan orang, waktu melukis Tuhan Yesus, semuanya beda. Wajahnya beda, semua beda. Kenapa? Karena itu gambaran. Satu ekspresi dari jiwa seni mereka untuk menuangkan tentang Kristus di dalam gambaran. Dan itu terbatas sekali. Jadi nggak bisa katakan, ini loh Yesus yang saya gambar. Ini wajahnya persis kayak gini. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti di Afrika, Tuhan Yesusnya itu negro. Keriting lagi. Bibirnya gede. Wow. Gitu kan. Wah, pelukis China, yang namanya sampai itu Meng I atau apa gitu ya. Ada melukis Tuhan Yesus. Itu juga sama. Tuhan Yesus sipit. Rambutnya, jadi rambut-rambut yang kayak pakai yang digulung kayak Shaolin gitu kan. Terus badannya pakai jubahnya juga jubahnya orang-orang Chinese itu. Yang model-model lurus gitu kan, dan matanya sipit, terus kemudian dia disalibkan gitu kan. Jadi kita lihatnya kok aneh ya, Tuhan Yesus kok kayak gini gitu. Di Jawa juga sama, Tuhan Yesus pakai keris. Pakai keris gitu kan, terus pakai belangkon. Ya, yang topi seperti orang Jawa itu kan, seperti seorang dalang gitu kan, terus pakai sewek yang pakai lipat itu kan, terus kemudian bajunya yang ketat seperti itu. Jadi setiap suku bangsa menafsirkan gambaran dan pribadi Yesus dengan kebudayaan masing-masing beda semuanya. Dan itu bukan Tuhan Yesus yang aslinya. Tapi itu adalah satu ungkapan imajinasi. Bisa ngerti nih ya? Baik itu gambaran, baik itu lukisan, baik itu syair, puji-pujian, baik itu sebagai nada, sebagai bentuk daripada yang kita dengar nyanyian-nyanyian di radio dan semuanya. Dan itu semua adalah gambaran perumpamaan yang dipakai oleh manusia untuk
menyatakan siapakah Yesus itu. Dan semuanya itu semua terbatas. Ya, sangat terbatas. Tentang penyaliban dan semuanya. Itu terbatas sekali. Jadi bagaimana kita tahu? Nah, ada satu rahasia. Kita buka dalam 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan ya, saya bacakan dari ayat yang pertama saja. Perhatikan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, perhatikan ya. Oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Nah, ditulis oleh pelayanan kami. Nah, perhatikan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Ya, roh dari Allah. Perhatikan, bukan dengan tinta, artinya bukan lahiriah, tetapi dari roh Allah. Ya, dari roh Allah. Jadi bukan dari manusia. Perhatikan, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, kepada Allah Kristus. Perhatikan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Nah, jadi Paulus itu nggak akan sanggup dengan kuasa dirinya melayani Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah, nah ini penting, pekerjaan Allah, karya Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah, kemuliaan Allah. 5, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Ya, tidak dari hukum tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, siapakah yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan dan bisa menembus tentang kata-kata dan firman yang melebihi dari kata-kata yang tertulis, tapi bisa membawa iman kita percaya kepada jauh ke depan dan melampaui dari semua batasan penjelasan manusia. Itu siapa? Yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, yang sama dengan Roh Kudus. Dan inilah yang memberikan kita pengertian, ya. Dan juga di dalam ayat 1 Korintus 15 itu juga lebih jelas lagi ya. 1 Korintus 15, coba kita lihat ayat 43. Ya, saya bacakan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, Adam yang kedua dan akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Dan ini jelas sekali. Jadi semua yang ditulis dalam firman Tuhan itu harus dibaca bukan hanya dengan pengertian kita, tetapi dengan roh Allah yang menolong kita. Karena tanpa roh Allah, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Dan kita akan gampang sekali terbawa pikiran kita sendiri dan akhirnya mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan membuat orang itu tidak mengerti tentang Injil. Dan itu banyak sekali sekarang. Ya, orang mengajar tentang Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah membawa orang mengerti tentang Tuhan Yesus yang sejati. Ya, itu karena pengertian mereka dibatasi dengan cara-cara berpikir secara literal. Ya, saya beri contoh, gitu kan. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak memberikan saya hidup yang lancar, hidup yang baik, maka saya tidak percaya Tuhan Yesus. Karena dia kan punya kekuatan menyembuhkan. Dia punya kuasa untuk mengusir setan. Maka dia bisa menolong saya. Jadi anak ini yang baru percaya pada Tuhan itu menjadi orang Kristen baru percaya. Dan saya sering melihat orang-orang seperti ini di gereja. Dan mereka kemudian menuntut Tuhan supaya bagaimana Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong saya nggak mau ikut Tuhan. Kenapa saya jadi orang Kristen tambah susah? Saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi orang Kristen kalau saya hidupnya lebih enak. Nah, maka di situ
Apa yang dia pikirkan adalah secara literal semuanya, secara nampak mata, dan kekristenan yang nampak mata itu sangat berbahaya dan itu akan membawa pada kematian. Tapi kekristenan yang melihat pada yang tidak nampak di dalam karya Kristus, dalam karakter Kristus, nah itu kekristenan yang akan sejati, yang akan terus ada, bahkan sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di bumi ini, tapi sampai terus bersama dengan Tuhan. Nah ini pengertiannya. Jadi perumpamaan kerajaan kekal itu harus diumpamakan, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti matematika. 1 tambah 1, 2. Nah, nggak bisa. Dan Tuhan mengatakan bahwa iman kita itu seperti biji sesawi. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Sama. Iman, kerajaan Allah seperti biji sesawi. Sebesar biji sesawi. Namanya sebesar itu sebesar gajah. Namanya sebesar itu sebesar kuda Nil, gitu kan? Namanya besar ya sebesar yang gede, yang besar, gitu kan? Tapi Tuhan mengatakan sebesar biji. Nah, biji itu kecil. Di situ. Ya. Biji itu kecil. Sebentar, ini ada telepon dari Tuhan. Halo? Oh, ini lagi ngajar Ibu. Gimana? Saya? Iya. Gimana? Saya lagi ngajar online ini tapi. Ya, mungkin setelah ini. Ya, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada telepon Bu Elmina. Nah, Roh Kudus lah yang memungkinkan kita mengenal Kristus dan seluruh penjelasannya. Jadi Roh inilah yang menghidupkan. Jadi bukan tulisan-tulisan mematikan. Jadi hukum Taurat itu membawa kepada kematian, Roh itu yang membawa kita pada kehidupan. Artinya apa? Membawa kepada Kristus. Nah, roh daripada hukum Taurat itu membawa orang semua masuk ke dalam kematian dan dalam dosa, dan kamu tidak bisa menyelamatkan diri. Maka kamu perlu ditebus dosamu. Nah, itu hukum Taurat. Jadi fungsi hukum Taurat itu untuk menebus dosa. Fungsi hukum Taurat untuk membawa orang mencari penebusan dosa. Bukan dengan diri saya, bukan dengan imam besar, tapi dengan binatang, anak domba Allah yang dipersembahkan. Nah, menunjukkan pada Kristus. Ya. Kok bisa ngerti itu Kristus? Ya, Roh Allah yang memberikan pengertian pada kita. Ya, ini penting sekali. Jadi seluruh penyelidikan itu sangat penting dalam firman Tuhan. Itu harus dengan kuasa Roh Tuhan. Dan firman tanpa Roh Kristus dan ditolong, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran yang asali, kebenaran yang murni, yang kebenaran orisinil. Ya, oke, kita lihat di dalam Kisah 17. Kisah 17 ayat yang ke-11. Kisah 17 ayat 11. Nah, perhatikan ya, ini satu pergumulan dari perjalanan Paulus. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, orang Yahudi ini kan. Nah, perhatikan. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, perhatikan. Jadi setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Ya, 12. Dengan cara itu, dengan cara menyelidiki kitab suci, mengerti itu, maka Roh Allah bekerja. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka. Artinya orang-orang bangsawan yang kaya itu ya. Dan laki-laki Yunani akhirnya percaya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa ia juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi ini adalah jemaat di Berea, jemaat yang cinta firman Tuhan, jemaat yang mendapatkan kepenuhan daripada Kristus dan dipenuhi dengan firman oleh Roh Kudus, dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa percaya? Karena mereka menyelidiki kitab suci dan mengerti tentang apa yang benar itu. Ya, semua berasal dari mana? Berasal dari kitab suci, dan Roh Tuhan menolong mereka untuk mengenal ini. Ya, itu artinya Injil. Ya, oke. Sekarang kita melihat dua arti kerajaan Allah ini ya.
Kita lihat ini. Misteri kerajaan Allah. Ya. Mengapa Tuhan tidak membuka hati bangsa Israel? Mengapa Tuhan tidak langsung aja gitu ya, jadi tidak bertele-tele gitu, membukakan itu dan orang Israel akhirnya bertobat. Kenapa? Sebab Tuhan punya rencana yang jauh lebih daripada kepada bangsa Israel saja. Dan Tuhan punya rencana, Abraham sudah ditentukan, dijanjikan dalam perjanjiannya akan menjadi bapak segala bangsa, akan memberkati bangsa-bangsa. Maka melalui bangsa Israel yang keturunan Abraham, dan waktu bangsa Israel diberikan Tuhan kesempatan yang terus sampai ribuan tahun, dan mereka ujungnya menolak Mesias dan membunuh Mesias, maka keselamatan itu tidak boleh berhenti pada orang Israel, karena Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Maka bangsa-bangsa lain dibukalah pintunya. Kenapa? Karena Israel ditutup pintunya dan bangsa lain dibuka pintunya. Dan nanti akhir zaman orang Israel dibuat hatinya oleh Tuhan cemburu. Dan mereka akhirnya percaya Tuhan Yesus. Tapi itu berselang sangat lambat. Karena Israel yang harusnya di depan, yang terdahulu menjadi terbelakang. Yang terbelakang menjadi terdahulu menerima Kristus itu. Dan Israel jadi terbelakang. Yang paling belakang baru dia percaya. Setelah apa? Setelah melihat bahwa betul-betul Mesias itu datang dan itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini misterinya akhirnya dibuka oleh Tuhan. Jadi dua cara Tuhan Yesus menggambarkan itu adalah dari yang pertama, dari melihat kondisi yang ada, biji sesawi, seperti benih, biji benih. Ya, dan kedua seperti ragi. Nah, perhatikan gitu ya. Kenapa benih dan ragi ini menjadi satu kekuatan bagaimana berkembangnya kerajaan Allah, bagaimana berkembangnya bukan dalam arti gereja yang terbatas tembok dan nama-nama gereja, bukan. Tapi kerajaan Allah, pemerintahan Allah, bagaimana Kristus menguasai hidup kita. Ini bukan masalah bersekutu di gereja, bukan masalah soal bagaimana saya harus menyanyi di gereja, bukan sama sekali, bukan ada masalah itu. Ini masalah yang terutama adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang mendapatkan panggilan, mendapatkan pilihan Allah, dan mendapatkan satu perjanjian Allah, dan diikat oleh kekuatan, dan kita semua menjadi orang-orang yang dijadikan bait Allah oleh Tuhan. Dan kita inilah bait Allah. Gereja itu bukan bait Allah. Ya, gereja yang kita, orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia gelap ini, dipilih oleh Tuhan, ex kalio, ya kan? Kalio itu dipanggil keluar, dipisahkan dari dunia. Nah, itu gereja. Nah, gereja itu adalah kita, bukan gedungnya, bukan semua sarana semua, bukan. Bukan gitarnya, bukan organnya, bukan podiumnya, bukan semua. Tapi kitanya adalah gereja Tuhan. Jadi pribadi kita ini adalah baitnya, bait Allah. Nah, di situ kita melihat apa yang terjadi, bahwa disitulah yang akan digerakkan Tuhan adalah bukan organisasi gerejanya yang akan diperbesar. Wah, ini gereja ini terbesar, gereja apa sidang jemaat Allah, gereja Injili, gereja Baptis, gereja Presbyterian, gereja GKI, GKA, GKO, GKKK, semua banyak sekali GK gitu kan. Nah, itu bukan tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan apa? Pribadi semua yang jadi bait Allah ini, itu membawa benih dan ragi kerajaan Allah. Dan itu secara diam-diam. Kalau gereja kan orang tahu, enggak secara diam-diam. Kita bersaksi dengan cara kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, begitu memuliakan Tuhan, terang di hadapan dunia, dan kita juga menjadi garam yang tidak terlihat masuk dalam kehidupan semua orang. Dan kemudian memberkati mereka, dan menahan dosa-dosa mereka, dan mengampuni mereka, dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan kerajaan Allah. Nah, ini ada dua gitu ya. Jadi bukan dimulai dengan cara-cara dunia, kebesaran, kemegahan, dan kemampuan yang luar biasa. Dan ada satu gereja yang saya lihat, baik di Amerika dan juga di tempat-tempat yang lain, itu mempersyaratkan gerejanya itu kalau tidak S3, tidak boleh masuk gerejanya. Jadi hamba Tuhan itu harus doktor. Jadi kalau cuman lulusan ya sekolah-sekolah Alkitab biasa gitu, nggak ada ijazahnya, S1 nggak ada, D3 pun nggak ada, yang cuma ada cuman paling kursus gitu ya. Wah, nggak bisa kamu masuk jadi pelayan. Kenapa? Jauh kamu. Kita yang masuk ke kita itu dites dan harus sekolah teologinya lulus dan harus doktor, harus S3. Maka dia tertutup dengan semua hamba Tuhan yang kemampuan pikirannya di bawah dokter-dokter ini semua. Dan mereka tidak menerima
hamba-hamba Tuhan seperti ini. Dan siapa yang terima? Tuhan Yesus. Di situ. Waktu saya ke Amerika juga sama. Profesor saya itu luar biasa sekali. Dan waktu dia menguji tesis dan semuanya, dia bertanya dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Dikatakan, kamu tujuannya menuliskan tesis untuk apa? Dan saya katakan, untuk mencari gelar, mencari apa? Kamu ke sini, mencari kerjaan supaya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, atau cari apa? Dan saya katakan, saya ke sini, saya tidak tahu bisa ke sini. Saya semua ke sini karena dibawa oleh Tuhan saya ke sini. Saya dapatkan beasiswa, saya dituntun oleh orang, dan saya semua disediakan oleh orang itu sampai ke Amerika dan diuruskan sampai ke lembaga yang di visa, ngurus visa itu, dan orang itu datang sendiri dan orang menguruskan bagi saya, dan orang barat itu kemudian meminta data saya dan semua diurus, dan saya cuma memberikan semua data saya aja dan biaya semua. Saya tidak keluar 1% pun sampai ke Amerika. Dan semua buku-buku semua dibelikan semua. Dan saya diberkati dengan limpah sekali. Dan kemudian profesor tanya, terus kamu tujuanmu apa kalau seperti itu? Saya cuma mengatakan, tujuan saya kembali ke Indonesia dan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia mati bagi dosa-dosa semua manusia dan dia bangkit bagi orang-orang percaya, dan termasuk saya dan kita semua. Jadi saya tidak ada tujuan untuk mengambil gelar untuk maksudnya bisa masuk ke gereja yang besar sehingga saya punya gelar, punya S2-nya banyak gitu, dari S1, S1-nya juga banyak, dan kemudian saya bisa, tidak ada sama sekali. Dan saya katakan bukan tujuan saya ke situ. Maka dia ngomong seperti ini. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang punya hati yang seperti itu. Dan termasuk MTS sebenarnya, ya. Bukan hati yang menonjolkan kepintaran akademis dan kepandaian secara logika, juga bukan pamer secara kesalehan pelayanan, dan semakin rajin pelayanan kita semakin bangga, bukan itu, tetapi bagaimana kita mengenal Kristus dan karakter Kristus, mengampuni, hidup kudus, dan hidup benar-benar tulus di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan, dan selalu menyangkali diri dan tidak mementingkan diri. Dan itu nilai-nilai kerajaan Allah itu masuk dalam hidup kita, mengubahkan semuanya dan membawa kita orang supaya mengenal Kristus dalam diri kita. Dan itu tujuan daripada perumpamaan ini, ya, supaya orang tahu. Jadi bukan kemegahan dibangun dengan luar biasa, gereja yang paling mewah di dunia, yang paling tinggi di dunia menaranya, bukan itu. Tetapi gereja yang paling tumitnya paling dihancurkan seperti Kristus. Gereja yang suka berlutut berdoa dan memohon supaya Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Dan bukan gereja yang bergerak seperti Marta. Bukan seperti Maria berdiam di hadapan Tuhan. Yang banyak kegiatan, banyak sekali. Tetapi semuanya adalah sia-sia. Dan kita diminta seperti Maria, duduk tenang bersama dengan Tuhan. Dan itu inti daripada kerajaan Allah. Berdiam bersama dengan Tuhan sepanjang hidup, sepanjang masa. Dan ini adalah bukan dibangun berdasarkan berpusat pada diri saya, berpusat pada prestasi saya, apa yang bisa saya capai. Wah, saya bisa membuka cabang, 10 cabang gereja. Itu bukan kebanggaan. Itu adalah satu kerendahan hati. Jika kamu diberikan kepercayaan oleh Tuhan, itu kamu harus rendah hati, bukan membangga-banggakan. Ya. Dan kita tahu, nggak ada sesuatu yang kita banggakan. Kita hanyalah hamba yang diberkati Tuhan, hamba, seorang hamba, dan tidak lebih tidak kurang. Nanti kita di surga sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ya, kita bersyukur di sini. Dan perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang aneh, gitu kan, seperti Tuhan Yesus, maka gereja-gereja itu nggak ada satu gereja yang punya satu program hidup seperti Kristus. Bagaimana? Pendetanya itu mendatangi orang kusta, penjahat-penjahat, gitu kan, orang-orang yang putih, timpang. Terus kemudian di jalan-jalan dia menceritakan tentang kerajaan Allah, dia memamerkan seluruh kehidupannya bagaimana dia dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus tidak pernah hidup di dalam kemewahan apapun. Dan bahkan dia untuk tidur saja tempatnya di mana dia tidak ada. Saya masih enak. Saya masih bisa tidur di tempat spring bed. Ya kan, walaupun itu diberi oleh orang yang memberi saya. Ya, disediakan semua. Bahkan rumah saya pun itu anugerah Tuhan, diberi oleh orang. Mobil saya dibeli oleh orang, semua dikasih orang semua. Jadi saya itu mereknya semua, pakaian saya itu mereknya satu. Mobil saya mereknya satu. Satu merek semua. Bukan Toyota, bukan mereknya itu Casio. Ya, Casio itu singkatnya kasih orang. Ya,
dikasih oleh hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita, itu Tuhan yang akan menopang kita. Dan bahkan sampai apapun yang terjadi, sepedih apapun, sesakit apapun, dan kalau orang itu putus asa paling dalam sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan itu yang luar biasa. Jadi dibangun dengan apa? Dengan kekuatan biji. Jadi biji itu, perhatikan ya, perhatikan ini. Biji itu ditanam. Nah ini rahasianya, ditanam. Dan tidak ada orang yang bisa lihat biji. Mana bijinya? Biji mana? Nggak ada. Dan selalu pelayanan kita, gerakan kita, kerajaan Allah itu tidak pernah dipamer-pamerkan. Apalagi di marketing-marketingkan. Disiar-siarkan. Ini bagaimana? Ayo, ada kebaktian yang luar biasa. Apa kebaktian apa? Kebaktian mujizat. Dan kita selalu seperti itu. Menarik orang dengan mujizat. Kerajaan Allah tidak seperti itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah mengadakan seperti itu. Tapi kalau mereka kemudian mengadakan satu kuasa yang luar biasa dan orang-orang kemudian melihat itu dan bersaksi, itu bukan rancangan mereka. Rasul-rasul tidak pernah merancang untuk membuat kemudian, ya siarkan ya, beritahu, nanti saya mau ibadah di sini jam sekian, ayo beritahu. Enggak ada itu. Mereka berjalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari jalan ke jalan, dari persimpangan ke persimpangan, dari sumur ke sumur, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan terus. Dan mereka tidak pernah berhenti sampai mati. Dan banyak, dan hampir semua rasul-rasul mati semua dipenggal, digantung, dibakar, dan dirajam. Dan saya tanya sekarang, apakah kita masih mau jadi hamba Tuhan seperti itu? Saya paling gentar itu panggilan seperti ini. Karena semua teman-teman saya waktu ambil studi gelar, mengambil S3, S2, S3 di Amerika, mereka semua pandangannya adalah mereka mau ke gereja besar. Mereka mau menjadi orang yang tidak mau di bawah. Mereka mau menjadi orang yang dihargai di gereja. Dan saya berkali-kali masuk keluar gereja karena Kristus bersama dengan saya. Jadi kalau gereja ini sudah mengandalkan kekuatannya dan kemudian sudah diberkati, semakin ingin berkat, dan kemudian memaksa hamba-hamba Tuhannya untuk mencapai keinginan daripada para majelisnya, saya langsung katakan saya menolak itu. Dan orang yang pertama keluar dari gereja ini saya. Dan saya beritahu, karena itu tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Dan saya tahu betul apa yang saya mengerti, saya ajarkan, dan saya hidupi. Begitu kamu memusatkan hidup saya bukan pada Kristus, bukan pada kerajaan Allah, dan memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan gereja dan semuanya, saya langsung katakan, saya tidak mau ikut. Karena itu bukan hati Tuhan. Dan saya sebagai pendeta gembala sidang, kamu harus dengar saya. Kalau nggak dengar, berarti kamu bukan jemaat saya. Kamu bukan domba saya. Dan kita berpisah. Dan saya sudah berpisah dengan lebih daripada 5 gereja. Dan semua perpisahan itu intinya adalah mereka tidak mau ikut kerajaan Allah. Dan ikut seperti Kristus, menyangkali diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Dan mereka tidak mau. Mereka mau punya rancangan sendiri, mereka mau menjadi gereja yang dikenal orang, mereka semakin besar. Dan ada satu gereja kecil yang saya gembalakan gitu ya. Dan waktu saya masih jadi penginjil. Nah dari gereja mulai dari nol sama sekali, tidak ada gereja tanah, nggak ada, semua itu sendirian saya di situ dengan istri saya waktu masih awal-awal saya jadi suami istri. Dan anak saya masih bayi kecil, dan saya di situ sampai hampir 5 tahun. Dari pintu ke pintu, dari tempat ke tempat, terus kemudian mulailah berkumpul gitu kan. Nah, mulai banyak orangnya, mulai puluhan gitu. Nah, semakin banyak orangnya, mulai aneh-aneh majelis. Apa yang dikatakan? Mereka ingin lebih besar lagi. Kita akan beli tanah dan kita mau bangun gereja besar. Dan kita cari besar, dan kalau bisa jemaatnya lebih besar lagi. Dan begitu mereka mendesak dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara dunia itu, saya katakan, saya cukup sekian, dan saya tinggalkan gereja ini. Kenapa? Karena motivasinya sudah bukan untuk kerajaan Allah. Dan motivasinya adalah untuk dunia, untuk diri, untuk gereja sendiri, untuk kenikmatan kita. Saya katakan tidak. Tetapi kalau terus dengan tidak bersuara, dengan diam-diam, seperti biji ditanam, tidak kelihatan, dan kita mengabarkan Injil dengan diam-diam, semua orang datang ke gereja memuji Tuhan dengan diam-diam dan merayakan itu, dan mengutus setiap jemaat
untuk menjadi terang dan garam. Nah, itu baru gereja yang sejati. Tapi bukan menikmati di dalam gereja nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, dan kemudian setiap minggu seperti itu, setiap minggu seperti itu sampai mati. Itu gereja yang mati. Gereja yang mati ada gereja menikmati gereja. Nyanyi di situ, nyanyi. Nggak pernah ngabarkan Injil, nggak pernah mengasihi orang, tidak pernah mengampuni musuhnya, tidak pernah mendoakan musuhnya, tidak pernah hidup di dalam kenyataan dunia ini. Seperti Tuhan Yesus yang mencari orang-orang cacat dan semuanya, orang-orang yang hancur hidupnya, anak-anak terlantar semuanya. Dan Tuhan Yesus berjalan sampai kepada lorong-lorong di mana banyak orang-orang yang sakit di lorong-lorong kolam Bethesda itu. Dan banyak hamba Tuhan yang memiliki kemewahan yang luar biasa sekali. Sampai ada yang punya di atas triliun. Ada 4 pendeta saya dengar di Indonesia. Kekayaannya itu 1 triliun ke atas. Bukan cuma miliar, triliun. Dan dia punya uang sampai ditaruh di bank Swiss. Saking kayanya. Dan sekarang ambruk semua ini, hamba Tuhan ini semua. Kenapa? Karena pandemi. Tidak ada pemasukan. Dan mereka sudah kaya seperti itu, merasa rugi melayani Tuhan. Karena semuanya sudah nggak ada penghasilannya lagi. Dan sudah surut. Nah, di situ saya katakan, ini bukan gembala, bukan hamba Tuhan. Ini hamba perut, hamba uang, dan hamba setan. Dan jangan pernah kamu jadi hamba Tuhan seperti ini. Karena belum melayani kamu sudah dibuang oleh Tuhan. Belum kamu mengabdi, kamu sudah tidak dipercaya oleh Tuhan. Dan inilah pekerjaan biji. Biji itu ditanam. Jadi jangan pernah kamu mau diunggul-unggulkan. Wah, kamu luar biasa, kamu pintar ya, kamu waduh khotbahmu bagus sekali. Nah, kita harus hati-hati. Setiap kalimat itu akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan seluruh pelayanan kita. Dan kita harus benar-benar tahu di dalam tanah tidak terlihat. Ya, di dalam tanah. Dan ragi juga sama, punya sifat apa? Kalau benih itu sendiri di dalam tanah dan bekerja dengan pribadinya dengan kuasa Allah itu. Nah, kalau ragi dia menyebar. Kalau benih dia tertanam, dia berakar, dia bertumbuh, dia berdaun, dia menjadi pokok pohon dan kemudian dia berbuah. Nah, kalau ragi itu nggak kelihatan, sama nggak kelihatan, tetapi dia masuk ke dalam segi-segi kehidupan dan mempengaruhi semua kehidupan dan mempengaruhi semua sehingga kerajaan Allah waktu dibakar dan waktu bertumbuh biji ini dan waktu roti itu kemudian dibakar dan waktu roti cuma sekian dibakar dan apa yang terjadi? Dan pemanasan dan masalah-masalah kehidupan yang luar biasa itu membakar hidup orang-orang di dunia ini yang mendengar Injil. Akhirnya orang-orang mendengar Injil itu hidupnya kemudian berkembang luar biasa dan nikmat menjadi roti yang dinikmati oleh dunia ini. Dan ragi itu akhirnya mengembangkan itu menjadi besar sekali. Dari cuma sekian itu menjadi besar berkali lipat. Dari biji yang kecil besar menjadi pohon. Dan tujuannya apa? Sesuatu yang tidak terlihat itu menjadi kekuatan yang luar biasa besarnya dan semuanya apa yang terjadi? Dan semuanya itu adalah karya Allah, bukan diri kita, bukan nama kita, bukan nama gereja kita. Maka saya sangat peka sekali, sangat peka sekali. Begitu ada orang mengatakan kita mau mempunyai program gereja. Nah, itu saya sudah peka. Kemana ini tujuannya? Kita mau jemaat kita nanti tahun 1 tahun ini sampai 5 tahun. Dari jemaat cuma 50, kita mau jadi jemaat yang 100. Dari 100, kita mau jemaat jadi 200. Dari 200 menjadi 500. 500 jadi 1000. 1000 jadi 2000. 2000 jadi 5000. Dan waktu sudah mendengar gitu, saya katakan, kalau saya jadi hamba Tuhannya, saya katakan, kalian tidak mengerti kerajaan Allah. Yang kalian cari itu kerajaan dunia. Dan itu akan dihancurkan Tuhan. Salomo dengan segala kemegahannya yang dia cari awalnya adalah kerajaan Allah. Papanya memberitakan itu. Dia membangun bait Allah. Dan apa ujung akhirnya? Berpusat kepada dia semuanya. Dan Tuhan marah kepada Salomo. Dan Tuhan mengatakan, bukan di tangan Daud kerajaan ini aku hancurkan. Tapi di tanganmu, di pemerintahanmu, aku koyakkan dan aku hancurkan kerajaan ini. Dan hanya tinggal 2 suku. 10 suku dibuang oleh Tuhan. Dan hanya tinggal 2 suku. Ya, yang dipegang oleh Yerobeam dan Yerobeam, Rehabiam dan Yerobeam, Israel Utara dan Israel Selatan, dan sisanya 10 suku itu hancur lebur semua, dan tidak ada lagi Israel. Di tangan siapa? Kemuliaan yang paling besar, kepintaran yang paling tinggi, dan juga
apa ya dikatakan ya, kejayaan, keperkasaan raja yang tidak pernah ada seperti Salomo. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Salomo pun kemuliaannya tidak melebihi daripada bunga bakung. Dan itu Tuhan katakan, Tuhan Yesus. Jadi ragi itu mempengaruhi dalam kehidupan, bukan kita kehilangan garamnya, kita kehilangan ragi kita jadi bantat. Roti kalau bantat itu susah digigit, tahu nggak? Pernah lihat roti bantat nggak? Atau kerupuk bantat, tahu kerupuk bantat? Kalau enak kerupuk berkembangan, kerau-kerau, enaknya luar biasa kan? Tapi kalau bantat, orang tua giginya putus, tahu nggak? Saya pernah lihat ada orang tua gigit apa itu kerupuk yang mungkin udah lama gitu kan, yang melempem itu, terus digigit, gigi palsunya tuh nempel. Waktu dia gigit terus dia cabut gini, giginya keluar semua. Terus saya lihat gini, waduh, ini sudah tidak ada segarnya, sudah tidak ada garamnya, tidak ada raginya. Dan kita menjadi orang Kristen yang mati, orang Kristen yang kehilangan kekristenannya. Orang Kristen yang tidak ada Kristusnya disebut sebagai Christless Christian, Christless Church, gereja tanpa Kristus. Dan itu saya lihat banyak gereja seperti ini. Kenapa? Karena tidak pernah memberitakan Kristus. Maka di dalam buku saya yang kuning, itu menjadi pergumulan saya hampir 25 tahun dalam pelayanan. Dan saya tuliskan itu dari awal tentang Kristus dan sampai akhir tentang Kristus. Dan membahas semua tentang Kristus. Yaitu jilid 2-nya sebenarnya sudah ada. Ya, yang kedua. Tapi saya tidak cetak, karena saya sebarkan aja. Dan saya tidak menjadi orang yang kepingin, wah dikenang orang. Enggak, semua karya yang saya tuliskan itu tidak ada sangkut paut dengan keinginan pribadi. Semua itu dibagikan, dan semua itu dengan free dan tidak membayar. Dan saya sudah bertekad di hadapan Tuhan, semua apa yang sudah Tuhan berikan pada saya, itu saya tidak menerima satu apa ya istilahnya membayar apapun, dan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, maka saya bagian dengan cuma-cuma. Dan walaupun itu uangnya besar sekali, tapi Tuhan selalu kasih orang-orang yang mendukung untuk mencetak buku itu. Ya, kita bersyukur sekali. Dan ini rahasia. Jadi rahasia kerajaan Allah adalah tersembunyi, diam-diam, dan bekerja dengan taat, dan tidak buka suara, dan tidak pamer-pamer, tapi terus berjalan, dan tidak pernah punya hati mau ditinggikan di agung. No, kita hanya mengagungkan Tuhan, dan kita bekerja dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Begitu ada masalah, begitu ada satu kesulitan seperti pandemi seperti ini, maka gereja yang sejati itu akan menampakkan diri seperti tadi, ragi itu keluar. Wah, gereja di masa pandemi yang betul-betul menyembah Tuhan, itu muncul satu gereja yang berdasarkan keinginan dunia, yang mau mencapai dunia, mati semua, tutup, bangkrut semuanya. Dan saya lihat ratusan gereja di Indonesia bangkrut semuanya. 72 restoran, dan berapa ratus perumahan losmen yang ada di Jogja dan sekitarnya tutup semua, dan berapa gereja tutup semua. Dan sangat mengerikan. Tapi gereja-gereja yang cinta Tuhan, yang bukan berdasarkan penghasilan, bukan berdasarkan perpuluhan, bukan berdasarkan apapun dari dunia, karena dia mengabdi pada Tuhan sampai mati, dan dia bertahan. Nah, gereja ini yang berkembang dengan indah, dengan luar biasa. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan. Ya, saya nggak pernah punya mimpi mau punya jemaat 10.000 orang, nggak pernah punya itu. Yang saya mimpi adalah nama Kristus dikenal. Bahkan satu orang saja udah kenal. Satu surga itu bersuka cita. Betul ya? Perhatikan, yang kita bawa di surga itu bukan mobil mewah, merek Alphard, Porsche, kemudian Mercy gitu kan, dan wah merek-merek yang luar biasa itu enggak, atau kedudukan kita enggak ada. Semua di surga itu ditolak Tuhan semua, itu dibakar semua, habis semua. Yang ada apa yang di surga itu? Saudara tahu, kemuliaan Allah dan pekerjaan kita membawa Injil. Jiwa-jiwa yang pernah kita beritakan Injil, itu yang Tuhan pamerkan. Inilah hasilmu. Ini sukacita Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena malaikat di surga bersorak-sorai. Setiap kali kita mengabarkan Injil dan orang itu dibuka hatinya oleh Roh Kudus, malaikat di surga memuji Tuhan, dan kita dihormati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang tekun, setia, dan memberitakan Injil. Nggak peduli berapa orang mau terima atau nggak terima.
Yesaya, semua orang tidak terima, dia akhirnya dibunuh. Terus kemudian Nuh juga sama, banyak nggak terima. Yesaya, Yeremia, Yesaya nggak terima semuanya. Dan itu nggak masuk akal. Tetapi Yunus yang melarikan diri di hadapan Tuhan dan berkhotbah, seluruh kota, bahkan sampai binatang-binatang pun itu bisa tobat semua. Kok bisa? Nah, di sini kita lihat, siapakah yang berhasil? Yunus ataukah Nuh? Siapa yang berhasil? Nuh nggak ada yang bertobat. Yunus satu kota semua orang bertobat. Siapa yang berhasil? Nah, saudara harus tahu, Nuh membangun satu kerajaan yang baru. Yunus akhirnya meruntuhkan kerajaan ini. Tuhan hanya memberikan kesempatan sekali untuk Niniwe dan bertobat. Setelah itu apa? Tuhan hapus Niniwe. Dan ini luar biasa sekali. Orang banyak nggak ngerti. Jadi ngabarkan Injil, wow, luar biasa besar. Enggak, cuma sesaat. Setelah itu apa? Selesai, Tuhan binasakan semua. Tapi Nuh, semua orang jahat binasa. Dan umat perjanjian Tuhan turun-temurun terus sampai akhirnya Kristus datang. Ya, kita bersyukur, kita berdoa. Oke, minggu depan doakan ya supaya bisa ada kelas, dan kalau nggak ada, saya udah rekam beberapa kelas yang penting, nanti bisa dilihat ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, sungguh kami mohon pertolongan-Mu Tuhan dalam segala upaya dalam hidup kami. Kami tahu tanpa kami mengerti tentang makna kerajaan Allah dan siapakah inti dan kunci dari kerajaan Allah, rahasia itu tidak pernah akan bisa membuka hati kami. Tapi hari ini Tuhan, kami dibuka tentang bagaimanakah kami diberi karunia anugerah, sehingga kami bisa mengerti, mendengar, dan mengamini semua apa yang dijanjikan Tuhan dalam perumpamaan ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak melayani dengan satu jalan yang lebar, satu jalan yang lancar, tetapi kami melayani dengan satu jalan yang penuh dengan duri-duri, penuh dengan tantangan rintangan yang begitu hebat, dan bahkan kami harus merelakan banyak hal dalam hidup kami. Kami harus kehilangan banyak hal Tuhan, dan yang terutama adalah kehilangan diri kami sendiri, kesenangan kami, dan disitulah kami mendapatkan kemuliaan Tuhan mengalir dengan indah, dan air kehidupan itu memancar, menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami dengarkan, dan berkatilah semua siswa dan juga yang mendengarkan, yang belajar, dan juga hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, kami semua penuh dengan kelemahan. Biarlah roh Tuhan menopang kami, menyempurnakan semua yang kami dengarkan, dan membawa iman kami bertumbuh, dan kerajaan itu akan terus mengalir dan memberi semangat pada kami untuk memberitakan kerajaan Allah seperti biji dan seperti ragi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, ini saya lagi ditelepon Bu Helmina ya.